Baik, saya akan mereview materi pembelajaran. Pokok bahasannya ada 5. Yang pertama, sejarah dan pentingnya pertanian berlanjut. Yang kedua, pengertian pertanian berlanjut dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, kriteria pertanian berlanjut. Yang keempat, indikator pertanian berlanjut. Yang kelima, penilaian keberlanjutan pertanian. Pembahasan yang pertama, sejarah dan pentingnya pertanian berlanjut. Sejak awal manusia ada di bumi, manusia melakukan bercocok tanam dengan menggunakan teknologi yang sederhana yang kemudian berkembang dengan sistem pertanian tradisional. Pada tahun 1980-an, muncullah konsep yang disebut regeneratif agrikultur, yang merupakan pertanian yang berdasarkan prinsip-prinsip interaksi di Indonesia oleh Radal. Dan pada tahun 1987 muncul Sustainable Agriculture yang merupakan pengelolaan sumber daya alam atau pertanian yang layak ekologis atau ramah lingkungan, layak ekonomi, dan layak budaya. Yang kedua, pentingnya pertanian berlanjut. Ada 3 hal, yaitu keberlanjutan diperlukan untuk terciptanya keseimbangan antara alam dan manusia. Yang kedua, pembangunan yang mengabaikan interaksi keduanya terbukti menimbulkan biaya yang mahal yang berimplikasikan pada penurunan kesejahteraan. Yang ketiga, keberlanjutan adalah merupakan keharusan. Di Indonesia, hasil studi World menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan pilar-pilar keberlanjutan seperti aspek lingkungan akan cenderung menurunkan PDB Indonesia antara 0,13% sampai 7%. Yang ketiga, kriteria pertanian berlanjut. Pertama, kelayakan ekonomis atau keberlangsungan hidup secara ekonomi, artinya bahwa sistem pertanian yang dijalankan yang meliputi kegiatan bercocok tanam, ternak, dan lainnya bersifat menguntungkan bagi si petani. Yang kedua, ramah lingkungan atau ekologis, artinya sistem pertanian yang dilakukan sehari-hari tidak merusak lingkungan, tidak menggunakan obat-obatan yang dapat mengganggu kehidupan ekosistem yang lain. Yang ketiga, diterima secara sosial atau berkeadilan sosial, artinya dalam melakukan kegiatan pertanian komoditi yang dapat ditanam adalah komoditi yang dapat diterima oleh manusia kalangan masyarakat. Yang keempat, kepantasan secara budaya atau cocok secara budaya. Artinya, pada kegiatan bercocok tanam masih memperhatikan budaya-budaya pada keaktifan lokal masyarakat setempat. Yang kelima, pendekatan sistem holistik, artinya bahwa semua faktor-faktor produksi diperhitungkan secara keseluruhan, saling bergantung untuk kepentingan semua. Yang kelima, indikator pertanian berlanjut. Pertama, tantangan yang dihadapi dalam konteks keberlanjutan adalah analisis dan pengukuran indikator-indikator keberlanjutan itu. Yang kedua, kompleksitas indikator keberlanjutan yang merupakan turunan dari kompleksitas dimensi keberlanjutan menyebabkan kompleksnya analisis dan pengukuran berkelanjutan pada tanaman empiris. Yang ketiga, banyak yang sudah ditawarkan oleh para pakar dalam mengukur keberlanjutan dari yang sederhana sampai kompleks. Yang keempat, ada banyak ragam indikator karena tidak ada kesepakatan dalam pengukuran keberlanjutan, sebagaimana kompleksnya indikator keberlanjutan itu. Penggolongan 4 kelompok besar topologi penilaian keberlanjutan, yaitu impact analysis, yang kedua cost benefit analysis, yang ketiga economics valuation, yang keempat multi kriteria analisis. Masing-masing kelompok terdiri dari berbagai macam metode analisis keberlanjutan.
Kelayakan ekonomi, suatu kegiatan dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan bisa dianalisa dengan analisis biaya dan manfaat diperluas. Dikembangkan oleh Suhartini, 2007, menjadi SBCR Social Benefit Cost Ration. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat siang, Kakak. Minta maaf Kakak sedikit mengganggu waktunya. Kami dari Universitas Negeri Timur, Prodi Manajemen. Siang ini kami mau sedikit wawancara tentang pertanian berkelanjutan. Apakah Kakak ada waktu untuk sama-sama dengan kami? Baik, terima kasih Kakak. Di sini kami mau tanya-tanya sedikit Kakak. Selama ini jenis pertanian terpadu apa yang diterapkan? Mengapa sistem pertanian terpadu itu yang diterapkan? Oh iya, kalau itu di sini Mulsa ini membantu kami untuk tanaman itu tetap lembab dan agar tanaman lain tidak bisa tumbuh di sekitar tanaman budidaya. Dan untuk irigasi tetes ini membantu kami dalam penyiraman dan bisa juga menghemat air. Oh, iya. Terus apakah ada kesulitan dalam melakukan pertanian ini? Kalau itu pada awal proses itu dalam pemasangan ajir dan juga di perawatan itu pada saat mengikat tomat. Terus bagaimana upaya dalam mengatasi kesulitan tersebut? Kalau itu ya, kami semua bersama dan bekerja tepat ya. Apakah ada keuntungan dalam bertani? Ya, ada keuntungan tentunya karena banyak pengetahuan yang kita dapat. Nah, tentunya akhirnya kita bisa mendapatkan Baik, terima kasih Kakak. Mungkin hari ini pertanyaan yang kami tanya kepada Kakak. Semoga pertanyaan berkelanjutan yang Kakak mereka buat ini sukses ke depannya. Terima kasih Kakak, selamat siang. Terima kasih. Mari Kakak, kami permisi.